Pendengar radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema kita pada pagi hari ini yaitu seorang pemimpin harus mampu memberikan solusi bagi yang dipimpinnya. Nah, seorang pemimpin harus mampu memberi solusi bagi yang dipimpinnya. Nah, kita akan belajar sama-sama dari kisah Nabi Elisa, bagaimana dia menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa di dalam menolong umatnya Israel pada zaman itu. Nah, coba kita lihat dulu di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Saya ajak pendengar radio Citra Kasih untuk sama-sama kita membuka Alkitab kita ataupun di dalam handphone kita. Kita akan melihat kisah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong umatnya Israel. Nah, coba kita baca di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jadi tentu di dalam suatu kepemimpinan pasti ada tantangan, ada persoalan yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Nah, bagaimana seorang pemimpin itu bisa menjadi jawaban bagi orang-orang yang dipimpinnya, yang memberikan solusi. Nah, kalau kita lihat di dalam apa yang dialami oleh Nabi Elisa, ini ada istri dari salah satu janda dari Nabi. Nah, dia datang mengadukan masalahnya kepada Nabi Elisa, ya, sebagai seorang yang memimpin, sebagai seorang nabi yang memberikan solusi bagi orang yang datang kepadanya. Dan yang datang kepada Elisa adalah salah satu istri dari para nabi. Nah, dia mengadukan masalahnya bahwa suaminya setelah meninggal dan suaminya selama hidupnya dia hidup takut akan Tuhan. Namun ada persoalan yang ditinggalkan, yaitu ada hutang yang ditinggalkan oleh suaminya, dan dikatakan tetapi setelah suaminya meninggal, hutang-hutang itu harus dibayar. Dikatakan datanglah penagih hutang. Kalau tidak dibayar hutangnya, berarti anaknya yang diambil untuk menjadi budak. Nah, ini persoalan bagi seorang janda, dan dia datang mengadukan masalahnya kepada Nabi Elisa. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa? Nah, tentu di dalam satu kepemimpinan kita harus tahu masalahnya dulu sebelum kita memberikan jawaban. Sama dengan dokter dokter ketika ada pasien yang sakit tidak langsung dikasih resep obat, ini yang harus kamu makan, nanti salah orang sakit flu dikasih obat jantung. Jadi seorang pemimpin juga harus tahu apa yang dialami oleh orang yang dipimpinnya. Dia harus tahu persoalan yang sedang dihadapi. Tentu di dalam hal ini harus ada diskusi bersama, harus ada namanya duduk bersama, menanyakan persoalannya, kenapa itu bisa terjadi, dan solusinya apa, jalan keluarnya apa. Nah, itu saya kira itu tugas seorang pemimpin, tidak hanya melihat orang yang dipimpinnya bergelut dengan masalah yang dihadapinya, tapi tidak ada solusi yang diberikan untuk keluar dari masalah itu. Nah, kita lihat apa yang dilakukan oleh Elisa. Tentu dia menanyakan. Nah, kalau kita lihat sebelum dia memberikan jawaban kepada atau solusi kepada janda yang datang mengadukan masalahnya kepada Elisa, dia bertanya dulu, dia berdiskusi dulu. Cari apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi persoalannya. Nah, tadi persoalannya kita sudah lihat, yaitu dikejar oleh hutang suaminya. Jadi ini juga suami
bukannya meninggalkan warisan kayak apa, tapi meninggalkan hutang, ya, meninggalkan hutang, dan itu harus dibayar. Dan risikonya kalau tidak dibayar, ya kalau zaman dulu ya anaknya diambil sebagai ya budak. Nah ini maka datanglah janda dari salah satu istri dari para nabi mengadukan masalahnya kepada Elisa. Nah, kalau kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 2, ya, di situ Elisa menjawab, kan, katakan, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Ya, kepada istri janda tadi, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Nah, berarti ya kita harus tanya dulu, ya. Kalau kita tarik dalam kepemimpinannya, baik itu kepemimpinan rohani maupun kepemimpinan ya sekuler. Nah, tentu seorang pemimpin itu dia harus tanya dulu, ya, dia harus mengamati dulu, dia harus mempelajari dulu sebelum memberikan jawaban atau sebelum memberikan solusi kepada orang yang dipimpinnya, supaya apa? Tepat sasaran gitu ya. Yang tadi saya umpamakan, misalnya seorang dokter sebelum dia memberikan resep obat kepada pasiennya, dia akan mendiagnosa dulu, dia harus periksa dulu ini orang sakit apa gitu, supaya obat yang diberikan benar-benar sama dengan apa namanya penyakit yang diderita. Yang saya katakan tadi, kalau misalnya tanpa diagnosa dia sakit jantung dikasih obat flu, ya tentu itu tidak nyambung dan bukannya sembuh tapi malah tambah parah gitu. Ya, jadi kembali sebagai seorang pemimpin, ya, bicara pemimpin ini tidak hanya kita bicara ya seperti presiden, bupati. Ya, saya yakin dan percaya kita semua adalah pemimpin, ya. Minimal kita sebagai pemimpin untuk memimpin diri kita sendiri, ya. Semua kita ya contoh kalau dalam memimpin diri sendiri, sebelum kita melangkah untuk mengambil suatu keputusan, tentu kita pikirkan apakah kita mampu. Nah, apakah kita dari berbagai sisi kita harus lihat sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil itu ya tidak salah, ya, sehingga ya benar-benar keputusan yang kita ambil ya akan sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Ya, contoh misalnya seorang yang saya ambil contoh, misalnya ada anak sekolah yang mau cita-citanya jadi dokter. Ya tidak salah sih punya cita-cita jadi dokter, ya, tapi di satu sisi untuk jadi dokter kan dia harus pikirkan dulu syarat-syaratnya, misalnya bagaimana dengan pelajaran matematikanya, bagaimana dengan pelajaran bahasa Inggrisnya, bagaimana dengan rata-rata rapotnya dan lain sebagainya yang menjadi persyaratan. Belum lagi bicara biayanya nanti, ya. Nah, itu harus diperhatikan semua. Ini contoh dalam memimpin diri sendiri, ya, dalam mengambil keputusan. Sebelum kita putuskan, supaya ya kita tidak melangkah ya buta-buta gitu. Ya, harus tahu gitu, supaya apa yang kita putuskan tidak salah. Nah, itu dalam hal memimpin diri sendiri. Nah, bagaimana di dalam hal memimpin orang lain? Misalnya kepala keluarga, ya tentu sebelum memutuskan sesuatu dia harus kumpul dulu bersama istri, anaknya, kemudian membicarakan apa yang mereka harus putuskan bersama. Ya tentu misalnya ya sekolah anak, ya tentu harus dipikirkan bersama. Ya tidak hanya ya asal diputuskan, ternyata apa yang diputuskan penyesalan di ujungnya karena salah. Nah, itu sama dengan di dalam kepemimpinan dan pemerintahan, misalnya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kira-kira itu bisa menolong masyarakat keluar dari kesusahan atau malah kebijakan itu menambah kesusahan masyarakat yang dipimpin. Ya, nah ini perlu pertimbangan-pertimbangan sebelum memutuskan. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat di dalam apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa,
ya terhadap perempuan janda yang datang ya minta pertolongan kepadanya, membawa masalahnya kepada Nabi Elisa. Nah, Elisa tidak langsung memberikan jawaban, tapi dia tanya dulu, ya, apa yang dapat kuperbuat bagimu ya, terhadap masalahmu? Ya, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah, apa saja yang kau punya di rumah, apa yang mungkin masih bisa dimanfaatkan untuk menolong kamu. Tapi perempuan itu berkata, ya di rumahku, ya kalau kita bahaskan ya, di rumah kami itu sudah tidak ada apa-apa, hanya tinggal ya, atau kecuali sebuah buli-buli berisi minyak, tinggal satu buli yang berisi minyak, itu saja yang aku punya. Ya, kalau kita bahasakan dulu, kata perempuan janda itu, artinya di sini masalahnya sudah ketemu ya. Berarti perempuan ini tidak punya apa-apa di rumah, apalagi mau membayar hutang. Apakah dengan satu buli-buli itu bisa membayar hutangnya? Tidak mungkin. Ya, jadi nasibnya kalau tidak dibayar hutangnya itu, ya penagih-penagih hutang itu akan mengambil anaknya. Nah, ini masalah baru lagi. Ya, jadi Nabi Elisa sudah memahami persoalannya. Ya, makanya berkata bahwa ya yang ada di rumahnya tinggal satu buli minyak. Nah, seorang pemimpin harus mampu melihat, ya. Nah, dari satu buli itu apa yang bisa dilakukan? Apakah bisa membayar hutangnya? Tidak mungkin. Ya. Nah, kalau kita sudah ketemu masalahnya, berarti kita tinggal memberikan jawaban. Ketemu masalah, nah tinggal berikan jawabannya, ya jawabannya, ya apa jawabannya? Nah kita lihat di sini di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Nah, ini ada pelajaran yang kita dapatkan dari sini ya. Seorang Nabi Elisa memberikan solusi, bukan langsung memberikan uang, ini uang, bayarlah hutang-hutangmu. Tapi diajar untuk belajar di sini ya. Ya. Tidak langsung dikasih ikannya, tapi dikasih kahilnya. Ya. Dikatakan, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Artinya ada usaha. Ya, seorang janda ini dikasih solusi untuk carilah bejana-bejana yang kosong di tetangga-tetangga. Itu ada usaha yang harus dia lakukan untuk mencari bejana-bejana, tapi tidak langsung dikasih, nah ini uang, langsung bayar hutangmu. Nah, tapi diajarkan di situ. Ya. Mungkin ya sama yang pemerintah lakukan, ya tidak langsung dikasih uang, tapi misalnya dikasih modal usaha. Nah ini modal usaha, kembangkan supaya kamu bisa berhasil. Nah itu seperti itu ya. Jadi tidak langsung ini uang, langsung bayar hutangmu, selesai. Nah, Nabi Elisa memberikan pembelajaran kepada seorang janda ya untuk belajar berusaha menghidupi ya kehidupannya. Dikatakan di 2 Raja-Raja 4 ayat 4, setelah mendapatkan ya tempayan yang kosong dari tetangganya, bejana-bejana yang kosong dari tetangganya, kemudian nah ini perintah dari Nabi Elisa, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Jadi ini solusi yang diberikan oleh Nabi Elisa ketika menemukan pokok masalahnya. Dia memberi jawaban. Ya, dia udah tahu bahwa yang ada di rumahnya tidak ada apa-apa sama sekali kecuali ya satu botol satu buli minyak, hanya itu yang dia punya. Nah, tahu masalahnya, berikan jawabannya. Oke, sekarang sudah saya tahu masalahnya, di rumah kamu itu hanya tinggal satu botol minyak. Nah sekarang coba keliling ke tetanggamu, cari botol-botol yang kosong. Nah kemudian setelah dapatkan itu, kamu masuk dalam rumah, tutup pintunya, dan anak-anakmu tuanglah bersama itu minyak di dalam masukkan ke semua bejana yang kamu dapatkan dari tetanggamu. Setelah penuh, angkatlah
Nah, itu perintah dari Nabi Elisa kepada perempuan janda ini. Nah, apakah janda ini masih bertanya? Nah, setelah kami masuk dan ini apa bisa terjadi? Nah, ini kita lihat bahwa tadi seperti pujian yang dinyanyikan tadi, mujizat itu terjadi saat kita setia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nabi Elisa adalah utusan Tuhan, ya. Dia penyambung lidah antara manusia dan Tuhan pada zaman itu. Nah, jadi janda ini tidak banyak bicara, dia hanya taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Ya. Janda ini taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Dikatakan di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 5, pergilah perempuan itu daripadanya. Ya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Dia melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Dan di situ kita lihat ada mujizat Tuhan terjadi di situ. Ya, dikatakan pergilah perempuan itu dan daripada Nabi Elisa ditutuplah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Nah, kalau kita tarik di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, mujizat itu banyak bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ya, tapi kita percaya nggak gitu setiap firman Tuhan yang kita dengar, setiap firman Tuhan yang disampaikan, misalnya kita ke gereja, kita dengar firman Tuhan itu akan bekerja dalam setiap orang yang mendengarkan. Tapi apakah kita taat? Apakah kita mau melakukan firman itu? Kalau kita lakukan, pasti firman itu akan terjadi seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan. Ya. Jadi kembali sini, seorang janda, kita belajar ketaatan. Apa yang dikatakan oleh pemimpin, ya, dari atau solusi yang diberikan oleh Nabi Elisa, dia ikuti. Ya, dia tidak banyak bertanya kenapa harus begini. Ya, tapi dia lakukan seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Ya, ketaatan, ya, adalah, ya, menghasilkan mujizat. Ya, hanya ketika taat pada firman Tuhan, ya, mujizat itu akan terjadi. Sama pemerintahan, dalam pemerintahan, kalau kita taat pada aturan-aturan pemerintah pasti akan berhasil. Tapi kalau kita nggak taat, ya pasti tidak akan berhasil. Ya, sama dalam segala hal. Kalau kita bicara tentang kepemimpinan, kalau kita taat sama apa yang disampaikan oleh pemimpin kita, tentu pemimpin itu mau mengubah ke hal yang baik gitu. Ya, taat kepada, ya, gembala, taat kepada, ya, dalam hal keluarga, taat kepada kepala keluarga, ya, seorang anak kepada orang tuanya. Kalau taat, ya pasti dia akan berhasil. Kan nggak mungkin orang tua yang mau menyesatkan anaknya. Pasti orang tua maunya yang terbaik untuk anaknya. Kalau orang tua bicara seperti itu, anak taat, ya pasti berhasil. Tapi kalau anaknya nggak mau taat dan mengambil jalan sendiri, ya pasti tidak akan berhasil. Ya, jadi sama kalau kita lihat di dalam apa yang dialami oleh janda ini, dia terlilit hutang bukan karena dia, tapi karena suaminya meninggal, bukan ditinggalkan hal-hal warisan misalnya supaya mereka bisa terus hidup, tapi malah hutang yang ditinggalkan. Ya, dan ini persoalan, ya, karena penagih-penagih hutang datang untuk minta hutangnya dilunaskan. Kalau tidak dilunaskan, anaknya yang diambil untuk jadi budak. Nah, dia janda ini mencari solusi, dia cari, ya, hamba Tuhan, ya, seorang Elisa, dan Elisa memberikan, ya, jawaban dan dari persoalan janda ini, dan dia mengikuti, ya, dia taat mengikuti apa yang dipesankan oleh Nabi Elisa. Nah, selanjutnya kita akan lihat apa yang terjadi setelah janda ini taat melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Pendengar radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita akan lanjutkan kembali bahwa ketaatan itu akan menghasilkan mujizat. Ya, kalau kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 6, dikatakan di situ, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya,
dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Coba kita lihat di situ ya, dari satu menjadi banyak. Ya, caranya gimana? Itu cara Tuhan. Ya, jadi ketika kita taat, ya, dalam hal mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan, ya, dalam hal ini, ya, seorang Nabi Elisa, ya, tentu itu dikasih hikmat oleh Tuhan untuk memberikan, ya, jawaban kepada perempuan janda tadi, ya, supaya persoalannya bisa selesai. Ya, dari, coba bayangkan, dari satu bejana bisa menjadi banyak. Ya, gimana Tuhan bekerja di situ ya. Jadi ketika taat, mujizat itu akan terjadi. Yang saya katakan tadi, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita aminkan dan kita lakukan, ya, pasti itu akan membawa mujizat di dalam setiap kehidupan kita. Ya, hal-hal yang baik di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Nah, kalau kita lihat di sini, setelah satu minyak tadi, satu botol minyak itu menjadi banyak. Nah, apakah persoalannya sudah selesai? Nah, belum. Ya, untuk membayar hutang nggak mungkin pakai minyak bayarnya kan? Ya, nggak mungkin pakai bayar hutang jadi pakai minyak. Minyak ini sudah banyak, lalu diapain minyak jadi banyak? Dari satu botol mungkin menjadi 10 botol atau 20 botol, mau diapain gitu? Tidak mungkin bisa dibayar untuk bayar hutang. Nah, kemudian dikatakan di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 7, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, kepada hamba Tuhan tadi, kepada Elisa. Dan orang itu berkata, ya, Elisa berkata kepada perempuan janda ini, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Jadi ada usaha yang dilakukan di situ. Yang saya katakan tadi, ketika orang datang mengutarakan persoalannya, langsung kita ini, ya, misalnya ada yang datang, oh, saya punya hutang ini saya sudah dikejar-kejar, oh, ini uang, bayar langsung hutangmu. Ya, ini bukan jawaban, tapi itu apa? Malah mencelakakan orang. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa, ya, dia tanya, apa yang ada di rumahmu? Yang ada di rumah saya ditinggal 1 botol minyak. Oke, cari botol-botol yang lain, kemudian masuk, tutup, dan tuang sampai semua penuh. Nah, setelah selesai itu datang lagi, ini sudah penuh semua. Nah, sekarang pergi jual minyak itu, kemudian dari hasil penjualan minyak itu bayarlah hutangmu. Kalau ada lebihnya, pakailah untuk hidupmu, untuk makan bersama dengan anak-anakmu. Ya. Nah, jadi kalau istilah sekarang, kalau mau nolong orang, ya, jangan berikan ikannya, tapi berikan kailnya. Ya, jadi ada usaha yang mereka harus kerjakan juga di situ. Nah, saya kira itu hal yang bagus ya, ketika kita mau sebagai seorang pemimpin. Sama kalau anak kita, mana yang kita pilih sebagai seorang kepala keluarga misalnya, mana yang kita pilih, ya, langsung memberikan apa yang misalnya setiap persoalannya kita langsung jawab dengan ini, tapi coba berikan usaha misalnya, ya, oke, saya kasih modal kamu ya, modalnya ini, dari modal ini kamu bisa bayar kuliahmu. Ya, dia ada usaha di sana, ya, ada usaha di sana, daripada kita langsung memberikan apa yang dia butuhkan. Sama kalau kita dikasih pilihan, kita mau dikasih roti atau dikasih pelatihan untuk buat roti, kira-kira pilih yang mana gitu. Kalau kita dikasih roti, ya mungkin roti itu akan habis. Tapi kalau kita dikasih pelatihan keterampilan membuat roti, nah, itu akan terus menghidupi kita, karena kita punya skillnya membuat roti gitu. Nah, ini saya kira perlu dipikirkan, baik kita sebagai orang yang dipimpin maupun kita sebagai seorang pemimpin. Nah, hari ini kita belajar dari seorang Elisa, ketika dia menghadapi orang yang dipimpinnya, ada masalah, ada problem, ya, di dalam memberikan jawaban dia cari dulu persoalannya seperti apa. Nah, tahu masalahnya, kasih jawabannya, tapi jawabannya bukan langsung membuat sesaat, bukan jawaban yang sesaat, tapi jawaban yang akan membawa
keuntungan lebih panjang. Itu yang saya katakan tadi. Sama kalau pemerintah memberikan bantuan tunai langsung, mungkin itu hanya bersifat sementara gitu ya, cepat gitu ya. Tapi kalau pemerintah misalnya memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan kepada masyarakat, ya, nah itu mungkin lebih berguna, karena itu akan jangka panjang gitu kan, jangka panjang akan menolong mereka. Ya sama kalau orang disuruh tadi yang saya katakan mau pilih ya makan, dikasih makan atau dikasih pelatihan menanam padi misalnya, ya contoh ya. Ya, kalau kita dikasih makan ya mungkin hanya sesaat ya, setelah selesai makan kenyang udah selesai, tapi besoknya apa lagi ya. Tapi kalau kita dikasih keterampilan ya, baik itu menanam dan segala hal, nah kita akan terus berusaha dan itu akan menghidupi kita. Nah saya kira itu yang penting ya. Jadi dalam sisi rohani juga ya, ketaatan penting sekali di sana ya. Ketika kita taat, itu akan menghasilkan hal-hal yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita mendengar firman Tuhan, ya, kita lakukan, ya. Karena apa? Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita sedang berbicara dengan Tuhan juga kan. Apa yang dikatakan Tuhan lewat Alkitab, ya mungkin kita baca sendirilah, baca banyak hal-hal yang kita bisa dapatkan di sana. Taat, lakukan, kerjakan, ya, itu kita akan mengalami hal-hal yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Jadi ada tugas yang diberikan ya, tidak selesai ketika Nabi Elisa udah selesai minyaknya udah semua ya. Nah, tapi dikatakan diberikan tugas kepada janda, pergilah, juallah. Ya, dari hasil penjualan itu membayar hutangmu. Kalau ada sisanya, ya pakailah untuk hidupmu bersama dengan anak-anak. Masalah, problem selesai. Hutang bisa dibayar, masih bisa lanjut hidup. Ya, ada usaha yang dilakukan di sana. Ya. Jadi tidak instan semuanya, tapi ada proses. Ya, seorang janda itu mau mengikuti proses gitu ya. Jadi tidak langsung instan ketika datang kepada Nabi Elisa, udah masalahnya ini uang, bayar hutang, enggak. Ada proses yang harus dia kerjakan di situ untuk membentuk dia, ya, untuk menolong dia. Nah, mungkin tentu ada lanjutannya, tapi mungkin Alkitab tidak catat. Mungkin bisa lagi usaha apa lagi nanti dari itu modal itu bisa dikembangkan lagi, tapi itu nggak dicatat di Alkitab ya. Artinya ya Elisa tidak memberikan ikannya langsung, tapi dia memberikan kainnya untuk mengajak ya, atau mengajarkan kepada janda ini bahwa ada proses yang harus kamu lakukan untuk membayar hutangmu. Ya, sama juga di dalam ya, sebagai seorang ya, karyawan ada proses untuk naik jabatan, ada proses untuk naik gaji, semua ada prosesnya. Ya, memang ada cara instan misalnya nyogok orang bisa masuk, tapi itu tidak hanya bersifat sementara. Nah, suatu waktu ketahuan, ya bisa juga jatuh. Tapi kalau kita berani mengikuti setiap proses yang ya Tuhan izinkan dalam hidup kita, ikuti saja prosesnya. Nah, pasti kita akan sampai kepada endingnya yang bagus, tentu ujungnya yang bagus. Ya, jadi satu hal yang kita pelajari pada pagi hari ini, baik kita dalam posisi seorang pemimpin, berikanlah latihlah skill kepada orang yang kita pimpin. Ya, ada proses, diajarkan proses bahwa mereka untuk sampai ke suatu keberhasilan, suatu jenjang, ada proses yang harus dilalui, bukan instan. Ya, kalau kita di posisi orang yang dipimpin, ya lakukanlah, taatlah kepada apa yang disampaikan oleh pemimpin kita, sehingga ya kita akan sampai kepada hal-hal yang baik yang tentu menyenangkan hati Tuhan. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini ya menambah wawasan kita, mengingatkan kita kembali bahwa hidup itu perlu proses ya. Nah, baik sebagai pemimpin, kalau kita di posisi pemimpin, ya kita harus memberikan solusi bagi setiap orang yang kita pimpin. Tapi solusinya bukan solusi yang instan, tapi bagaimana melatih mereka untuk berproses dalam hidup ini. Nah, kita di posisi seorang yang dipimpin, ya taat saja, dan kita akan melihat bagaimana ya mujizat itu kita alami dalam setiap kehidupan kita. Biarlah firman ini ya menguatkan kita, menolong kita untuk terus maju di dalam Tuhan. Tuhan berkati kita semua.